Assalamualaikum, halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Agung Nugraha dari kelas 12 IPS 3. Di video kali ini, saya akan menjelaskan apa itu kearifan lokal dan contohnya. Kearifan lokal adalah pandangan hidup dan ilmu pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan yang berwujud aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai masalah pemenuhan kebutuhan komunitas tersebut. Simpelnya, kearifan lokal merupakan salah satu warisan nenek moyang yang bisa berupa tata nilai kehidupan yang menyatu dalam bentuk budaya, adat istiadat, maupun religi. Proses adaptasi turun-temurun dalam periode waktu yang sangat lama terhadap suatu lingkungan alam tempat mereka tinggal akan menghasilkan suatu kearifan lokal. Di Indonesia sendiri ada dua bentuk kearifan lokal, yaitu yang berwujud nyata dan yang tidak berwujud. Contoh kearifan lokal yang berwujud nyata yaitu seperti bangunan, cagar budaya, ataupun karya seni lainnya. Sedangkan yang tidak berwujud misalnya seperti mitos, petuah-petuah, serta nyanyian-nyanyian yang berasal dari suatu daerah. Indonesia yang kaya akan suku, budaya, dan adat istiadat sudah pasti memiliki banyak kearifan lokal. Salah satunya ada pada suku Baduy. Kelompok etnis Sunda ini hidup bersama alam di Pegunungan Kendeng, Desa Kanekes, Kecamatan Lewidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Suku Baduy terbagi dalam dua golongan, yang disebut dengan golongan Baduy dalam dan Baduy luar. Perbedaan yang paling mendasar dari kedua suku ini adalah dalam menjalankan aturan adat saat pelaksanaannya. Jika Baduy dalam masih memegang teguh adat dan menjalankan aturan adat, sedangkan Baduy luar menjalankan aturan adat istiadat lebih longgar. Meski demikian, suku Baduy luar tetap mematuhi dan melaksanakan adat istiadatnya. Contohnya, seperti tidak diperbolehkan menggunakan alas kaki ataupun tidak diperbolehkan untuk menggunakan alat transportasi. Kehidupan mereka yang sangat sederhana dan sangat menjaga alam membuat sebagian besar kesehariannya mereka habiskan di ladang untuk bercocok tanam. Umumnya, mereka menanam tanaman padi huma yang hanya memerlukan sedikit air. Selain itu, mereka juga menanam tanaman konsumsi lainnya. Setiap anak pada masyarakat suku Baduy sudah diajarkan untuk bercocok tanam sejak dini. Hal ini bertujuan supaya kelak ketika mereka sudah dewasa dan mempunyai keluarga, mereka bisa dan mampu mengelola ladangnya sendiri. Tidak hanya berladang, masyarakat suku Baduy, khususnya wanita, mengisi waktu luang dengan menenun. Bagi suku Baduy, terutama Baduy luar, menenun dianggap sebagai cara bertahan hidup dan melestarikan tradisi. Tidak hanya untuk dijual dan dipakai sehari-hari, kain tenun juga berfungsi penting dalam ritual adat dan syarat wajib dalam seserahan pernikahan. Nah, ada satu tradisi yang unik pada masyarakat suku Baduy yang hendak menikah, yaitu mereka harus bisa memenuhi syarat pernikahan. Syarat pernikahannya yaitu laki-laki yang hendak menikah harus bisa mengelola ladang milik calon orang tua mempelai wanita. Ini bertujuan supaya pihak mempelai wanita bisa mengetahui kemampuan calon suami dalam menghidupi keluarga barunya kelak. Suku Baduy mempunyai rumah adat yang bernama Sulah Nyanda, berbahan utama kayu dan bambu dan beratap dari ijuk daun kelapa yang dikeringkan. Pembuatan rumah juga tidak sembarangan. Rumah harus mengikuti kontur tanah agar tidak terjadinya kerusakan alam. Rumah adat Sulah Nyanda terbagi dalam 3 ruang. Ruang depan bernama Sosoro yang berfungsi untuk menerima tamu dan menenun. Ruang kedua bernama Tepas berfungsi untuk tempat keluarga beristirahat, dan ruang ketiga Ipah berfungsi untuk tempat memasak dan tempat menyimpan persediaan makanan. Nah, uniknya di rumah ini yaitu pintu utama harus berada ke arah barat atau selatan mengikuti aturan adat yang ada, dan di setiap kampung harus ada rumah yang di atapnya ada ijuk yang dibentuk khusus untuk penangkal petir. Dan rumahnya seperti ini. Suku Baduy juga memiliki tradisi setelah masa panen, yakni di setiap tahunnya suku Baduy rutin melaksanakan seba. Seba adalah bentuk penghormatan sebagai pengakuan
dan tanda kepatuhan masyarakat terhadap penguasa daerah setempat. Dahulu, Seba dilakukan dengan Kesultanan Banten, tetapi kini dengan Gubernur Banten. Mereka bersama-sama membawa hasil bumi untuk menjadi tanda bakti. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan kepada teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.